Microstock makin kesini makin seksi buat dibahas, dan gue seneng banget karena makin banyak konten kreator yang akhirnya bikin video edukasi tentang microstock, tentang bagaimana cara menjual video ke internet, menjual foto ke internet, menjual desain vektor, dan seterusnya. Lah kok malah makin seneng, bukannya jadi bakal banyak saingan? Menurut gue sih tidak seperti itu cara berpikirnya. Justru makin banyak yang bahas microstock akan makin besar gaungnya, makin luas gaungnya, makin bagus awareness orang-orang tentang microstock ini, bakal membuat makin banyak lagi orang-orang yang cari konten tentang microstock di berbagai macam platform sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, dan seterusnya. Dan tentunya makin banyak orang yang dapat manfaatnya, dapat informasi yang berguna tentang gimana cara cari cuan di internet. Nah, di video kali ini gue nggak akan bahas tentang microstock secara umum, tapi gue mau sharing ke teman-teman, khususnya konten kreator yang bahas fotografi, microstock, dan juga konten kreator lainnya, tentang satu alat yang bakal memudahkan kalian ketika mau membuat konten video. Kita akan bahas satu mic wireless low budget dari Seven Rhymes, yaitu Remo S1LN. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Gue adalah seorang microstocker. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, microstocker adalah orang yang jualan foto di internet. Dan udah hampir mungkin 8 tahun ini gue jualan foto di internet. Dan di channel ini gue sharing pengalaman gue selama 8 tahun itu, bagaimana cara menjual foto di internet. Terus gue juga bikin konten video gimana cara motret pakai HP-nya. Dan juga gue bikin video nge-review produk-produk konten yang low budget. Oke, kita akan mulai dari harganya dulu aja ya. Mungkin kalau reviewer lain bakal mulai dari fiturnya dulu, tapi kalau gue pengen kalian itu ngecek dulu isi kantong kalian, budget yang kalian punya tuh berapa, terus kalian sesuaikan sama fitur-fitur produk ini. Kira-kira ketemu apa enggak? Kalau tidak ketemu, mungkin budgetnya kurang, tapi ternyata fitur-fiturnya menggiurkan, kalian bisa pertimbangkan, kalian bisa nabung. Kalau udah cukup, gas, beli produknya. Remo S1LN, kalau kalian cari di marketplace harganya sekitar 500 ribuan. Dia ada dua tipe, Remo S1LN untuk pengguna iPhone atau iPad, dan juga Remo S1UC, ini untuk pengguna HP Android, tablet Android, atau juga laptop yang mungkin udah ada colokan yang Type-C-nya. Di paket penjualannya nanti teman-teman bakal dapat dua transmitter, dua mic-nya, satu receiver, satu charging case, satu kabel charger Type-C, user manual, dan juga satu kartu garansi. Kemudian dia punya daya tahan baterai untuk tiap transmitternya atau mikrofonnya sekitar 8 jam. Dan untuk charging case-nya dia punya daya tahan baterai sampai 16 jam. Ini lama banget ya. Jadi kalau baterai di mikrofonnya habis, bisa langsung kalian taruh lagi, masukin lagi di charging case-nya. Dan dia otomatis bakal ngisi baterai mic-nya. Dan kerennya, di tiap transmitter ini juga ada colokan chargernya. Jadi kalau misal mungkin amit-amit gitu ya, charging case-nya bermasalah, sirkuitnya rusak atau apapun itu, kita tetap bisa pakai mic Remo ini dengan langsung dicas ke unitnya. Terus untuk mengaktifkan mikrofonnya ini, kalian tekan aja tombol powernya selama 3 detik. Terus kalau lampunya berwarna hijau, itu artinya dia udah connect ke receivernya. Jadi receivernya kalian colokin dulu ke HP, nanti dia connect. Dan untuk mengaktifkan denoise atau juga fitur noise cancellingnya, kalian klik aja tombol powernya sekali, dan lampunya nanti akan berkedip 3 kali. Dan kalau denoise-nya mau teman-teman nonaktifkan, tekan lagi tombolnya cepet aja, dan lampunya nanti akan berkedip sekali. Itu tandanya fitur denoise-nya sudah mati. Jadi ini memang gokil juga ya, mic 500 ribuan udah ada fitur denoise-nya. Tapi nanti kita cobain dulu ya, canggih apa fitur denoise-nya, atau memang beneran canggih atau dia cuma aksesoris saja. Terus selain bisa dipakai untuk ngecas, port USB Type-C ini juga bisa digunakan untuk monitoring audionya.
kalian bisa pakai earphone atau juga headphone yang colokannya sudah Type C, ini bisa digunakan. Terus untuk receivernya sendiri dia pakai power dari HP-nya, jadi nggak perlu kalian repot-repot cas lagi. Dan kalau misalnya ketika lagi ngerekam terus HP-nya lowbat, baterainya habis, dia ada port lightning di unit receivernya. Jadi bisa langsung kalian bypass, kalian colok ke charger iPhone-nya atau mungkin bisa pakai power bank juga. Terus untuk unit charging case-nya dia desainnya simple banget nih menurut gua. Ya walaupun kalau teman-teman lihat di charging case ini mostly bahannya plastik ya, bahan dasarnya. Tapi karena mungkin dia warnanya hitam dan juga doff, jadi berasa lebih elegan aja gitu. Dan di dalamnya dia pakai warna kuning, ini juga sebagai color identity dari Seven Rhymes. Kemudian di bagian bawahnya dia ada colokan Type C untuk ngecas, dan juga di pojok kanannya ada indikator daya yang menurut gue ini cukup bermanfaat banget buat kita tahu jadi baterainya ini masih cukup apa enggak kalau misalnya kita lagi konten di luar gitu ya. Dan kalau ngelihat indikator daya ini gue jadi inget TWS karena hampir semua TWS saat ini kayaknya udah ada indikator dayanya, yang ini menurut gue simple, biasa banget, tapi ini bermanfaat, penting banget. Terus untuk spesifikasinya nanti kalian lihat aja di layar, karena gue pribadi sebenarnya nggak paham sampai detail ya tentang dunia peraudioan ini. Kemudian untuk kualitas suaranya dengan harga 500 ribuan, ini menurut gua Mic Rimo ini punya kualitas suara yang cukup baik. Kalau baca di user manualnya jaraknya bisa sampai 50 meter di ruang terbuka. Nanti kita buktikan aja ya, ini cuma klaim-klaim aja atau memang bisa sampai 50. Nah, satu catatan penting karena dia polar patternnya omnidirectional, usahakan agar mikrofonnya ini kalau lagi teman-teman pakai, ini selalu menghadap ke receivernya. Jadi jangan membelakangi karena nanti suaranya jadi putus-putus. Terus kita cobain juga ya tes suaranya, kualitas suaranya di dalam ruangan. Ini ngetes mikrofon Seven Rhymes Rimo S1LN indoor. Kualitas suaranya gimana menurut kalian? Kalau yang tadi sudah kita cek kualitas suara di outdoornya, ini di indoornya. Cek 1, 2, 3. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema foto yang sedang banyak dicari di Shutterstock. Gimana? Kita lanjut nggak nih? Cek. Sekarang gue coba di noise-nya. Harusnya sih nggak begitu pengaruh ya karena indoor ya. Ini juga lumayan kedap di ruangan ini. Oke, jadi cukup aja ya untuk tes indoor Rimo S1LN dari Seven Rhymes. Oke, sekarang kita akan cobain kualitas suara dari mic wireless Rimo S1LN dari Seven Rhymes. Kita coba pasang dulu di mic-nya ya. Pasang ya. Ya, langsung aja. Nyalain, ini warnanya udah hijau. Cek 1, 2, 3, gimana menurut kalian kualitas suaranya? Ini sekalian kita cek jaraknya. Ini kalau teman-teman dengar, perhatiin di luar sana nih, belakang gua nih ada jalanan. Jadi suara kendaraan bermotornya cukup bising sebenarnya. Terus juga ada orang kerja motong keramik atau apa gitu ya. Ini gua sekalian ngetes jaraknya. Ntar gua ngambil titik poinnya dulu. Oke, kita akan cek karena klaim dari Seven Rhymes ini dia maksimal sampai 50 meter jaraknya. Per 10 meter gua akan coba cek. Ini masih di 5 meter. Ini 10 meter gimana menurut teman-teman, kualitas suaranya masih oke apa enggak? Di 10 meter, di 11. Ini sudah 20 meter jaraknya dari sumber suara, dari
handphonenya ya. Apakah masih jelas suaranya terdengar? Kita coba cek sampai dia maksimal di 50 meter. Apakah suaranya memang betul-betul optimal sampai ke 50 meter. Ini di 30 meter. Apakah suaranya masih jelas atau tidak? Nanti kalian cek aja. Ini gua jalannya harus mundur karena memang kalau dia membelakangi mic-nya sama si receiver-nya, suaranya akan hilang-hilangan. Ini di 34. Di 40 meter. Ini lumayan jauh ya. Kalau memang optimal sampai di 50 meter, ini memang dahsyat sih. Oke, ini 50 meter. Gue sih berharap suaranya bisa optimal sampai di 50 meter. Oke, kita balik lagi ya. Nanti teman-teman nilai sendiri apakah dia di jarak berapa suaranya optimal. Semoga saja memang sampai maksimal di 50 atau ya 40 juga. Kalau gue lihat jaraknya sih cukup jauh sebenarnya. Dan kalau teman-teman mau bikin video-video semacam social eksperimen, masih oke lah pakai mic yang Seven Rhymes ini, mic Rimo Seven Rhymes ini. Kita juga akan cobain aktifin denoisernya atau noise cancellingnya. Caranya teman-teman klik aja sekali sampai nanti lampunya berkedip. Nah, kedip dua kali. Ini denoise-nya sudah aktif. Apakah ada perubahan? Gimana menurut teman-teman? Apakah kualitas suaranya mending yang denoise-nya nonaktif atau yang aktif? Kira-kira seperti itu tes dari kualitas suara Rimo dari Seven Rhymes. Nah, dari hasil tes tadi gimana menurut kalian? Kualitas suaranya seperti apa? Apakah oke gitu ya untuk dibeli? Fitur denoise-nya juga, dan juga apakah jaraknya mengcover kebutuhan kalian? Kalian coba tulis penilaian kalian di kolom komentar ya. Kalau gue pribadi sih cukup suka, cukup puas sama mic Rimo ini. Di samping karena harganya menurut gue masih ya bisa dibilang low budget. Suaranya juga cukup bagus dan fitur denoise-nya juga masih cukup membantu lah ya. Terus dia menurut gue fleksibel buat dibawa-bawa. Tinggal colok aja gampang, kita tinggal colok dan gue bisa langsung pakai mic ini kemana aja, termasuk kayaknya bisa banget nih kalau gue mau bikin semacam podcast on the spot cuma pakai HP doang. Oke, ini kayaknya segitu dulu reviewnya. Udah lumayan panjang. Semoga nextnya gue bisa nyobain produk-produk dari Seven Rhymes yang lain. Karena kalau teman-teman cek di websitenya ini banyak banget jajaran mikrofon yang low budget, yang desainnya unik-unik, tidak umum. Dan ya gue sih jadi penasaran seperti apa kualitasnya juga. Dan semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian mau ada yang mau ditanyain seputar mikrofonnya atau juga jualan foto di internet, kalian tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Terima kasih.